Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang sudah guru-guru kalian persiapkan ya tentunya. Pada hari ini kita akan membahas tentang petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni ya, di mana materi ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Tetapi yang kita bahas kemarin hanyalah kebangsaan Portugis dan Spanyol ya, dan hari ini kita akan melanjutkan eh, masih ada tentang kebangsaan Belanda dan juga bangsa Inggris ya, di mana melakukan petualangan penjelajahan di negeri Nusantara ini ya, ataupun di Indonesia ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas tentang petualangan penjelajahan dan perebutan hegemoni khususnya untuk bangsa Belanda dan Inggris ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, silakan kalian lihat pada slide yang saya tampilkan ya. Ya, berikut ini akan dijelaskan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudera bangsa-bangsa Eropa menuju Kepulauan Nusantara ya. Yang pertama ada Belanda. Portugis sudah memasuki wilayah Kepulauan Nusantara tahun 1511, kemudian sampai ke Maluku tahun 1521. Begitu juga Spanyol memasuki Maluku pada tahun 1521. Tetapi Belanda datang ke wilayah Nusantara baru pada tahun 1596. Mengapa Belanda sangat terlambat datang ke Indonesia bila dibandingkan dengan Portugis dan Spanyol? Ya, jawabannya ada di sini. Berbagai gerakan terus dilakukan Belanda untuk melepaskan diri dari Spanyol yang kemudian dikenal Revolusi 80 tahun. Revolusi ini dimulai tahun 1566 ya. Di tengah-tengah revolusi, kegiatan perdagangan orang-orang Belanda di Eropa terutama di pusat perdagangan di Lisabon ya, terus berkembang dan masih berjalan normal. Belanda juga tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Tetapi pada saat Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Belanda dilarang lagi berdagang di Lisabon. Dengan demikian, Belanda menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Belanda harus berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah seperti yang telah dilakukan Portugis dan Spanyol. Orang-orang Belanda mulai mencari jalan untuk pergi ke dunia timur atau tanah Hindia. Pada tahun 1594, Willem Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia tadi melalui daerah kutub utara. Karena keyakinannya bahwa bumi bulat, maka sekalipun dari utara ataupun barat akan sampai pula di timur. Ternyata, Barents tidak begitu mengenal medan. Ia gagal melanjutkan perjalanannya karena kapalnya terjepit es. Ya, mengingat air di kutub utara sedang membeku, Barents terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Jadi sebelum dia sampai ke negerinya, dia sudah meninggal di perjalanan ya. Lanjut. Pada tahun 1595, pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam melakukan pelayaran dan penjelajahan samudera untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui orang-orang Portugis. Tahun 1596,
Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongan mendarat di Banten. Sesuai dengan niatnya untuk berdagang, maka kehadiran Cornelis de Houtman diterima baik oleh rakyat Banten. Waktu itu di Kerajaan Banten bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Ya, dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil tanaman rempah-rempah di wilayah itu, Cornelis de Houtman berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten. Dengan kesombongan dan kadang-kadang berlaku kasar, orang-orang Belanda memaksa kehendaknya. Hal ini tidak dapat diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Oleh karena itu, rakyat mulai membenci bahkan kemudian mengusir orang-orang Belanda itu. Cornelis de Houtman dan armadanya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Selanjutnya, ekspedisi perjalanan berikutnya segera dipersiapkan untuk kembali menuju Kepulauan Nusantara. Rombongan kali ini dipimpin antara lain oleh Jacob van Heemskerck. Tahun 1598 ya, Van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Ya, Heemskerck dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang-orang Belanda. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban, pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Nex, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku. Kebetulan waktu itu Maluku sedang konflik dengan orang-orang Portugis. Oleh karena itu, kedatangan Belanda ini diterima dengan baik dan diberi kebebasan untuk berdagang. Pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku ini mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dengan demikian, semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku ya. Itulah sepintas dari kisah Belanda ya. Jadi kita lanjut ke Inggris ya. Perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil sampai di Kepulauan Maluku, aktif mengadakan perdagangan dengan penduduk setempat. Kedatangan Portugis ini telah mendorong perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Jalur perdagangan antara timur ya Indonesia dengan Eropa semakin berkembang, bahkan Lisabon dalam waktu singkat berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Dalam kaitan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah. Inggris dapat memperoleh rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat bahkan sampai di Eropa Utara. Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis dan Spanyol, apalagi setelah Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Inggris pun mulai tidak bebas untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon ya. Oleh karena itu, Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudera untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Untuk memperkuat daya saing para pedagang Inggris, perdagangannya di dunia timur ini kemudian dibentuk kongsi dagang yang diberi nama
East India Company atau EIC pada tahun 1600. Ya. Orang-orang Inggris juga sampai ke Indonesia pertama kali tahun 1579, dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Inggris juga membentuk beberapa kantor dagang di Indonesia pada tahun 1604, misalnya di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta. Ya, itulah kisah penjelajahan Belanda dengan Inggris di Indonesia ya. Jadi kalian dapat juga membaca materi penjelajahan ya yang ada di halaman 9 ya, yaitu tentang petualangan, penjelajahan dan perebutan hegemoni di halaman 9 sampai dengan halaman 21 ya. Kalian dapat membaca juga untuk lebih lengkapnya. Oke. Karena materi kita sudah selesai ya. Saya ingatkan kepada siswa sekalian untuk selalu membuat ringkasan ya. Membuat ringkasan karena ringkasan tersebut menjadi syarat untuk kalian bisa absensi ya. Absensi di link yang nanti akan saya bagikan di grup masing-masing. Oke, kalau masih ada yang kurang jelas silakan kalian tanyakan melalui grup WA. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian ya. Karena materi kita sudah selesai dan ingat selalu menerapkan 3M ya, mencuci tangan, menggunakan masker dan menghindari kerumunan untuk sementara. Ya. Oke, agar dunia kembali pulih. Ya, materi kita sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11. Dan salam sehat selalu.